Jadi kalau ada manusia yang menghina Nabi, itu dia lebih hina daripada anjing. Apalagi ngebandingin Nabi dengan pemuda nganggur. Hei, calon wakil gubernur Sinting. Lalu ente sebut Nabi yang ngelamar Sayyidah Khadijah, itu ente sebut pemuda nganggur gitu. Yang nganggur tuh ente. Sampai nyari kerja di Jakarta. Gini amat ya ente nyawagup. Baru calon aja kayak gini. Janda kaya, tolong nikahi pemuda yang nganggur. Yang Lembong itu ada yang menduga, bukan saya, kriminalisasi karena politik. Tentu itu analisis yang wajar saja. Tapi untuk kasusnya itu sendiri yang masyarakat mengatakan itu Tom Lembong nggak ada korupsinya karena tidak ada aliran dana ke Tom Lembong. Nggak bisa. Di dalam hukum korupsi itu tidak harus ada aliran dana. Rumusnya itu memperkaya diri atau memperkaya orang lain. Termasuk perusahaan-perusahaan yang diberi lisensi. Kalau itu dapat keuntungan secara tidak wajar, korupsi. Unsur pertama terpenuhi. Unsur kedua, dengan cara melanggar hukum, melanggar aturan yang sudah ditentukan. Dan tentu lalu dihitung kerugian negara atas ini semua berapa. Kalau itu tidak ada debat bahwa unsurnya nampaknya sudah terpenuhi. Untuk Tom Lembong itu jadi tersangka. Pak Anies, anak abah gimana nih? Katanya dulu Pak Tom Lembong itu karismatik, cerdas, intelek, berwibawa. Tanya pejabat korup. Gimana sih yang kalian bangga-banggakan ini? Kok bisa jadi co-captainnya timnas Anies Caimin dulu? Ya kan ternyata ada dugaan dulu korupsi impor gula pada saat menjadi menterinya Pak Jokowi. Pantesan Pak Jokowi ganti dulu. Karena ini nggak main-main kawan-kawan. Bayangkan kerugiannya mencapai 400 miliar rupiah. Banyak kali itu kawan-kawan. Aduh, bisa bantu banyak orang yang nggak mampu. Ya kan? Apresiasi setinggi-tingginya kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Mantap. Lanjutkan. Kemarin tangkap hakimnya Ronald Tanur. Ya, karena vonis bebas itu. Yang ada dugaan terima duit. Terus sekarang ditangkap si Pak Tom Lembong ini. Dan kerugiannya mengerikan. Jadi Pak Prabowo jadi presiden, makin banyak pejabat korup yang berhilangan. Mantap! Terakhir untuk Pak Tom Lembong yang kata anak Abah Arif bijaksana luar biasa, canggih-canggih, gigih-gigih. Selamat menikmati hidup dalam sel. Sumpah gue gak ngerti lagi sama anak-anak abah. Kalian lihat ini, inilah bahayanya Imam Mahdi palsu itu guys. Sudah jelas-jelas koruptor, masih aja didukung. Nah, auzubillahi min dzalik. Semoga kalian yang mendukung orang melakukan tindakan kejahatan seperti koruptor ditempatkan di tempat yang sama di akhirat nanti. Kalian bayangin gimana hancurnya bangsa kita ketika kita dipimpin oleh sosok pemimpin yang mendukung apalagi mendoakan seorang koruptor. Gara-gara Anies Baswedan seorang koruptor dianggap menjadi korban. Ini gimana ceritanya Nis? Proses penyelidikan itu nggak bisa 1 bulan, nggak bisa 1 minggu, bertahun-tahun baru ditetapkan sebagai tersangka. Kalau statusnya sudah ditetapkan sebagai tersangka, berarti sudah ada datanya, sudah ada buktinya. Mereka lebih cerdas daripada kalian anak abah. Dan sekarang gimana ceritanya seorang pencuri didukung, disemangatin, malah didoain. Istighfar loh Anies. Kalau seandainya diajak oleh Prabowo Subianto bergabung ke kabinet, apakah Pak Anies Baswedan bersedia membuka diri Pak Anies? Ya, saya rasa lebih bijak kalau saya merespon sesudah ada ajakan. Kan tidak patut saya mengatakan ya atau tidak padahal ajakannya aja tidak ada. Belum ada. Jadi saya rasa kita hormati justru dengan tidak berspekulasi. Tapi kita hormati karena sekarang ini yang berada di dalam koalisi itu saja jumlahnya sudah amat banyak. Ya. Jadi kita tunggu ketika nanti ada pembicaraan, baru pada saat itu saya akan menyampaikan respon. Jadi itu saya rasa etikanya begitu. Oke. Masih menunggu ada ajakan atau tidak. Tapi kalau misalnya nanti ada ajakan, apakah akan menerima itu, Pak Anies? Ya jangan berandai-andai, belum dengar gitu. Nyerang gue nih, lihat tuh, bus-bus Transjakarta jadi bangkai ratusan. Itu karena Ahok itu. Ya. Bener, karena gue. Saya bukan gue bikin rugi.
Itu karena suppliernya nggak sesuai spek. Selama ini nggak ada yang berani tolak. Gue tolak kagak mau bayar. Memang gue nanti jadi bangkai. Emang gue pikirin bukan punya gue. Gue mau dicap Transjakarta, gue nggak mau bayar. Itu aja isunya sampai hari ini. Masih. Mana tuh bus terbengkalai itu ratusan zaman Ahok. Iya, lu mesti tahu itu terbengkalai karena gue tolak, bos. Gue nggak mau, gue udah bayar. Nanti 6 bulan terbakar. Mana ada Transjakarta terbakar lagi? Timnya banyak nih. Timnya banyak. Ini kan saya butuh cek, itu ternyata buzzer. Benar. Ada yang sistem komputer, satu IP. Betul. Jadi itu buat saya itu orang-orang yang pengen bangsa ini tuh perkeliruan. Perkeliruan. Dikelirukan terus ya. Jangan nanti orang bikin standar pejabat kayak Ahok, celaka nih. Kemarin pendukung Anies sama pendukung PKS, saudara di Twitter sama-sama perang lawan Fufu Fafa. Lu tahu Fufu Fafa? Gua kira nggak tahu. Sekarang saudara pendukung Anies sama pendukung PKS dia ribut, ya Fufu Fafa girang, betul? Betul. Nah, sekarang saya mau tanya, yang mesti diserang, nih saya mau tanya, jujur jawab dan kompak. Yang mesti diserang PKS atau Fufu Fafa? PKS atau Fufu Fafa? Baik, sekarang saya mau tanya lagi saudara, yang mesti diserang saudara, pendukung Anies atau Fufu Fafa? Yakin? Fufu Fafa bapaknya, aminnya, adiknya, kakaknya. Itu yang kita ganyang habis-habisan, betul? Ini yang diganyang pengikut Anies, iya. Yang diganyang pendukung PKS, iya. Presidennya Fufu Fafa, rakyatnya nyonyo. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga semua. Ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Lagi, ayo, ayo ganyang Fufu Fafa, ganyang Fufu Fafa sekarang juga. Mujahidin medsos, ayo bongkar habis-habisan kebobrokan Fufu Fafa. Jangan sampai kita dipimpin oleh Fufu Fafa, betul? Takbir, takbir. Anies itu tidak menggebrak, tidak pernah ketika diserang itu kau salah mengatakan tentang aku begini-begini. Tidak pernah ada. Dia nyeringis dan senyum. Ya senyum, kiri kanan senyum, kiri kanan senyum. Dia tidak punya watak menggebrak. Dan dia mengatakan ingin menjadi tokoh perubahan. Ya nanti dulu, jangan ditipu. Saya mengerti. Perubahanmu dalam politik Indonesia itu apa? Katakan. Dia tidak pernah mengatakan. Ya karena dia nggak bisa mau mengatakan apa. Mesti ada perubahan. Ya perubahannya itu apa? Fokusmu itu di mana? Ada titik fokus. Untuk menyatakan ini saja dia tidak bisa menyatakan. Tidak bisa menyatakan. Lalu selalu ingin membawa perubahan. Oh ya perubahan. Pak Anies ingin meninggalkan kondisi ini. Tapi mau menuju kemana? Ya perubahan mau kemana, Bung? Perubahan mau kemana, Bung? Jangan menipu orang-orang yang mengerti tentang perubahan. Anda ini dianggap playing victim loh. Mengatakan seperti ini setelah Anda gagal dapat tiket. Partai mana sekarang yang tidak tersandera oleh kekuasaan? Apa dasar Anda bicara ini, Mas Anies? Ada yang tidak sehat. Dan ini bukan salah partainya. Tapi salah yang memberikan tekanan kepada partai. Tidak seharusnya. Sekarang partai-partai semuanya bilang ya karena memang hitung-hitungan politiknya memang tidak bisa mengusung Anies Baswedan, Pak. Hitung-hitungan politiknya memang yang kami mau usung ini apapun kepentingan politik mereka ya. Ada sesuatu ya. Dan sesuatu itu? Sesuatu itu adalah pengendalian. Oleh siapapun yang bisa memiliki kekuasaan tidak bisa dikendalikan tanpa kekuasaan. Kita kalau memang mereka sudah tidak mau meninggalkan Pak Anies, ya kita tinggalkan partai itu. Begitu saja. Jadi imbal baliknya sekarang begini. Hampir semua partai diborong, kan begitu. Lah ini kalau tidak ada yang istiqomah untuk menjadi oposisi, ya mau jadi apa negara ini? Ya berdemokrasilah yang baik gitu.
Kalau selalu dengan tekanan intimidasi, kita lihat kemarin partai besar juga sudah hampir ditebang gitu kan begitu. Jadi luar biasa. Kalau ada yang meninggalkan Pak Anies partai tersebut, ya kita juga meninggalkan partai itu. Untuk apa? Kita ingin sekali lagi, kenapa kita begitu kencang? Karena kita ingin adanya perbaikan di Jakarta. Ya, bukan Pak Anies butuh kita yang butuh Pak Anies. Untuk apa? Untuk memperbaiki keadaan yang ada. Kan tadi sudah kita jelaskan bagaimana KJP dipotong, bagaimana kartu lansia dipotong, bagaimana UKT mahasiswa ini dipotong dan lain sebagainya. Belum lagi pajak yang memang dibebaskan oleh Pak Anies sekarang diterbitkan lagi. Ini yang dibutuhkan oleh masyarakat kecil. Ya kalau orang-orang kaya bodo amat lah, bahasa kasar begitu. Tapi ini rakyat Jakarta masih banyak yang kekurangan. Sentimen agama dan ras hanya bisa diterapkan pada Ahok. Anies bisa saja tidak menunjukkan karakter diskriminatif semasa menjadi gubernur. Tapi begitu yang harus dihadapi adalah Ahok, kubu Anies dijamin akan menggunakan segala macam argumen dan simbol anti-Kristen dan anti-Tionghoa untuk menghabisi Ahok. Karena itu yang akan menjadi faktor utama pertarungan kampanye adalah keunggulan pencapaian, prestasi, dan integritas. Dalam hal ini, kalau rekam jejak Anies di Jakarta dibongkar kembali, ada banyak hal yang bisa dieksploitasi untuk menjatuhkan Anies. Dari soal anggaran lem Aibon yang 82 miliar rupiah sampai Formula E yang menghabiskan triliunan rupiah uang rakyat. Anies jelas mengincar posisi calon presiden di 2029 dan itu hanya bisa dia lakukan ketika dia menjadi gubernur Jakarta. Dan itulah kenapa Anies Baswedan berani turun pangkat dari calon presiden menjadi calon gubernur. Meski disoraki oleh banyak orang, di mana dia nanti akan menari di panggung besar untuk tetap mempertahankan popularitasnya. Bahkan kalau perlu menaikkan namanya supaya lebih terkenal. Lawan Anies dalam akrobat politik itu cuman Ahok. Dua mantan lawan di Pilgub DKI 2017 ini tetap menjadi magnet yang kuat di dalam survei siapa yang layak untuk memimpin Jakarta. Profil pemilih Pak Anies dan Pak Ahok ini serupa karena sama-sama militan, sama-sama merekam, punya kolektif, memori kolektif bahwa Anda berdua adalah gubernur yang berkinerja baik gitu. Dan masing-masing yang juga tidak mau memilih sama, hampir sama besarnya, 17% dan bedanya cuma di 0,8%. Yang memilih pasti memilih Pak Anies, udah pasti nggak mau memilih Pak Ahok. Yang mau memilih Pak Ahok udah pasti nggak memilih Pak Anies. Jadi kalau rematch ini terjadi Pak Ahok nggak khawatir akan pembelahan seperti dulu? Nggak kasihan sama Jakarta? Bukan, dulu juga pembelahan penyebabnya siapa, kan balik lagi kan. Ini bukan soal persoalan karena takut ini kita lari. Kita harus kasih edukasi kepada masyarakat. Nggak akan ada terjadi pembelahan kok. Anies tidak pernah menggunakan politik identitas. Itu fakta. Jadi yang menggunakan politik identitas yang pertama kali itu adalah Ahok. Nggak boleh, silakan buka. Maksudnya gini, saya ini minoritas 3 kali. Kan disebutkan Ahok itu kan. Saya Cina, saya Kristen, saya orang dari Sumatera, minoritas 3 kali. Jadi yang mengangkat isu-isu identitas ini justru Ahok. Jadi sebenarnya yang harus kita teliti kalau secara faktual, kenapa Ahok mengangkat isu politik identitas? Dia ingin mengkapitalisasi keminoritasan itu supaya memunculkan sentimentasi positif terhadap dirinya. Dan dia playing victim terus. Yang nggak bisa dia kontrol kata-katanya, yang membuat dia terpleset dalam permainan itu. Dan itu terbukti, dia selalu mengglorifikasi, mendengungkan bahwa dia minoritas. Itu selalu ada. Yang itu sebenarnya nggak ada. Politik identitas itu sudah ada sebelum Anies ikut kontestasi jadi calon gubernur. Waktu Anies masih menteri sudah ada itu. Saya Muslim, saya pilih Ahok, gitu. Sudah ada. Ini politik identitas. Tidak ada cerita Ahok dengan Anies. Ketika saya kalah, saya langsung kasih Anies ucapan segala macam. Tapi yang tidak bisa saya terima, ketika Anda menang, Anda pidato memecah belah bangsa. Bahwa Jakarta udah kembali ke pangkuan pribumi yang dijajah selama ini. Itu teksnya di mana-mana. Itu sangat memecah belah bangsa. Saya ini asli Indonesia sesuai undang-undang loh. Apa karena saya namanya Ahok?
Itu yang tidak betul seorang Anies lakukan. Bagi saya Anies sangat tidak negarawan. Anda udah menang, yes okay gitu loh. Saya juga tidak bawa ke MA, nggak bawa ke MK. Waktu Anda ulang tahun DKI saya juga datang. Tapi kenapa Anda mesti pidato seperti itu? Itu Muhaimin Iskandar pasti akan menjadi tersangka. Apakah kasus korupsinya ada indikasinya kuat? Laporan BPK. Laporan BPK itu menyimpulkan Formula E tidak boleh dibiayai oleh APBN maupun APBD. Firm itu ya? Firm, karena menurut undang-undang yang boleh dibiayai oleh APBN, APBD itu undang-undang olahraga tertentu yang disukai rakyat secara masif. Nah, lalu disebut yang masif itu apa? Sepak bola, voli, bulu tangkis, sirkuit itu tidak ada. Nah, lalu BPK minta ini supaya didalami, ada indikasi tidak benar. Nah, setiap ini mau didalami, ribut. Katanya mau menjegal Anies gitu. Sehingga sekarang ya kalau pertimbangan politisnya begitu, saya bilang silakan aja KPK. Tapi kalau Anda tanya ke saya, bukan bahkan saya ya, KPK itu bukan bahan. Kalau Anda tanya ke saya, Anda pedulikan itu tegakkan. Yang tersangka setelah Pilpres ini namanya Anies Baswedan. Dalam pidato Bapak mengolok-olok tentang pentingnya etika. Saya tidak tega untuk mengulanginya. Pertanyaannya, apa penjelasan Pak Prabowo soal itu semua? Saya menilai, maaf ya, karena Anda desak saya terus saja saya menilai Anda tidak pantas bicara soal etik. Itu saja. Saya merasa bahwa Anda itu posturing ya, Anda tuh menyesatkan. Itu aja ya. Saya boleh berpendapat kan? Saya menilai Anda tidak berhak bicara soal etik karena Anda memberi contoh yang tidak baik soal etik. Terima kasih. Mas Anies. Mas Anies, masa sih angin kok sampai nggak punya KTP lo ya? Angin keluar, angin masuk, angin keluar, masuk angin dodo ya. Angin puting beliung, wes, angin-anginan, itu kok semua bisanya nggak punya KTP itu loh ya. Angin dari Jakarta ke Lampung ke Sumatera ke Jawa itu ya. Kok bisanya liar begitu? Sama seperti air hujan ya, air hujan itu yang banjir itu bukan banjir ya. Itu air parkir ya, air yang parkir Mas Anies. Mau punya pemimpin yang seperti itu ya, mau punya pemimpin yang seperti itu, dikiranya rakyat ini bodoh semua kali ya. Air hujan jatuh ke bumi, nggak boleh masuk gorong-gorong. Yang banjir itu bukan banjir, itu parkir. Mas Anies Mas Anies pernah jadi gubernur 5 tahun di DKI. DKI menerima indeks polusi tertinggi di dunia. Bagaimana dengan anggaran 80T, Pak Anies sebagai gubernur tidak dapat berbuat sesuatu yang berarti untuk mengurangi polusi. Terima kasih. Polusi udara tak punya KTP. Angin tak ada KTP-nya. Angin itu bergerak dari sana sini. Ketika polutan yang muncul dari pembangkit listrik tenaga uap mengalir ke Jakarta, maka Jakarta punya indikator, karena itu Jakarta mengatakan ada polusi udara. Ya susah kalau kita menyalahkan angin dari mana saja ya. Kalau kita dengan gampang menyalahkan angin, hujan dan sebagainya, ya mungkin tidak perlu ada pemerintahan kalau begitu ya. Apa yang bisa diharapkan dari Anies? Nggak ada. Jakarta amburadul, mimpin Jakarta aja amburadul, apalagi mimpin Indonesia. Anies itu perbual. Kayak mana apa karena perbual itu? Pembohong. Pembohong itu Anies itu. Gak usah dengar itu. Nggak layak jadi pemimpin. Apalagi jadi presiden. Di Jakarta aja kamu tengok itu amburadul. Di Jakarta tingkat kemiskinan tinggi. Pembangunan apa yang bisa dibangun Jakarta? Satu puskesmas pun bangunnya nggak ada. Masjid aja nggak ada dibangun. Mau ibadah. Di mana-mana kelebihan bayar. Apa yang bisa dibangun Anies? Satu aja nggak ada. Satu saja tunjukkan apa yang bikin Anies dibangun di Jakarta.
Anies, siapa di belakangnya? Oligarki, satu. HTI, FPI. Bangsa Indonesia bukan cari orang Yaman. Indonesia mencari nyaman. Jangan sampai bapak politik identitas justru menang dengan cara menipu umat Kristen. Jadi kalau sekarang umat Kristen mendukung Anies, mereka akan membayar mahal kerelaannya untuk menukar iman hanya untuk kepentingan sesaat. Gen Z juga tahu kalau Anies adalah sosok yang didukung kelompok intoleran yang membuat Pilgub DKI 2017 menjadi sangat kotor. Politik identitas yang mengarah ke perpecahan seperti yang dikeluarkan pendukungnya Anies, yaitu Kadrun bin Kampret. Kafir lah, laknat lah, PKI lah, ya cuma itu doang kemampuannya. Itulah pendukung Anies. Jangan pernah takut melawan kadrun yang cuma pengen Indonesia hancur. Bapak politik identitas Indonesia Anies Baswedan, Bapak intoleransi Indonesia Anies Baswedan. Jangan lupakan, jangan terlena, jangan sampai dia pecahkan kita dengan dagangan ayat dan mayatnya. Air itu turun dari langit, turunnya ke atap rumah langsung sumur bor, bukan ke sungai dan ke laut. PKI yang kita harapkan, Anies Baswedan yang begitu jelas Islamnya, 4 tahun 8 bulan jadi gubernur. Mana peraturan pergub saja yang melarang miras? Mana perda Islam apalagi? Yang akhirnya tidak berani juga menegakkan hukum. Banjir tetap banjir, macet tetap macet, kriminalitas Jakarta. Anda tahu, 2 menit sekali terjadi pencurian. Sekarang orang sedang euforia, dia mau dicapreskan. Bagaimana umat terjebak lagi, bodoh lagi, masuk lagi. Kalau misalnya memang Anies itu mau maju dan dia tekad mau menegakkan hukum Islam dan menyatakan perlawanan, saya penuh. Tapi dia tidak lakukan itu. Dulu janjinya apa ya? Mensyukuri kenapa kalah, kenapa ditahan. Saya bersyukur atas itu semua. Saya coba bayangkan ya, kalau seandainya waktu itu kita menang gitu ya, hari ini belum tentu kita bisa nikmati seperti ini. Kita bersyukur 5 tahun Tuhan izinkan kasih ke orang yang pintar ngomong untuk kerja. Coba kalau kita bayangkan gitu ya, kalau kemarin saya masih jadi gubernur, ini saya udah turun ini. Tapi yang pintar ngomong itu dikira orang hebat kan? Ini lebih berbahaya tahun 2024, langsung ketahuan karakternya. Langsung ketahuan itu. Di saya juga ada kutipan Pak di kamar saya Pak. Tulisannya, Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dan ini aneh, betul-betul aneh. Ini bukan kampanye, tapi saya sampaikan di sini. Di satu sisi menyiapkan jalur-jalur air untuk dikirim ke laut, di sisi lain di lautnya dipasang dengan pulau reklamasi, tinggal tunggu waktu jadi rob, air balik. Dan ini melawan sunatullah. Kenapa? Air itu turun dari langit ke bumi, bukan ke laut. Harusnya dimasukkan ke dalam bumi, masukkan tanah. Di seluruh dunia air jatuh itu dimasukkan ke tanah, bukan dialirkan pakai gorong-gorong raksasa ke laut. Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Bukan banjir, itu memang parkir air. Bukan banjir, itu memang parkir air. Penjajahan di depan mata itu di Jakarta. Di tempat lain penjajahan mungkin terasa jauh, tapi di Jakarta, bagi orang Jakarta, yang namanya kolonialisme itu di depan mata, dirasakan sehari-hari. Dulu kita semua pribumi ditindas dan dikalahkan. Kini telah merdeka, kini saatnya kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Hai teman-teman, tahun ini adalah tahun yang bagus untuk trading di market kripto, terutama Bitcoin dan kripto lainnya. Teman-teman bisa gunakan kesempatan ini untuk mencari cuan dengan trading di market kripto. Untuk trading, teman-teman cukup registrasi dengan menggunakan link di kolom deskripsi, lalu deposit, tentukan apa yang ingin kalian tradingkan, lalu tekan tombol buy. Sesimpel itu. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa hubungi WhatsApp di kolom deskripsi. Saya juga mau mengajak teman-teman untuk bergabung di komunitas trading yang ada di kolom deskripsi. Di sana saya akan memberikan sinyal trading yang bisa teman-teman ikuti. Seperti biasa, kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa komen, klik like, dan subscribe. Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini.
Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Pertarungan gubernur di Jakarta semakin menarik. Jokowi dan Presiden Prabowo sudah menyatakan mendukung Ridwan Kamil secara terang-terangan. Jokowi bahkan membuat sebuah video di mana dia berkata, "Saya Ridwan Kamil." Sementara Anies Baswedan sudah menyatakan mendukung Pramono Anung Rano Karno. Dukungan Anies ini juga nampaknya sudah bulat diterima oleh PDIP. Bahkan Basuki Cahayapurnama atau Ahok sudah menerima kehadiran Anies ini. Kini bahwa Ahok ternyata mendukung Anies menunjukkan Ahok merasa bahwa tak ada pilihan bagi dirinya selain mendukung Anies sebagai seorang petugas partai di PDIP. Dia bukan sedang mengkhianati keyakinan yang ia perjuangkan selama ini. Dia hanya sedang berperan sebagai petugas partai di bawah perintah Megawati. Dukungan Ahok sangat penting karena kita semua ingat bagaimana Ahok pada tahun 2016-2017 yang lalu ditumbangkan bahkan dipenjarakan oleh kelompok-kelompok pendukung Anies. Anies sendiri tidak pernah bicara apa-apa soal keminoritasan Ahok. Tapi ketika Anies terpilih dalam pidato pertamanya sebagai gubernur, ia bilang kemenangannya adalah kemenangan pribumi. Sangat rasis. Jadi ada dua calon gubernur yang sebetulnya bisa banyak diharapkan untuk memimpin Jakarta. Masalahnya bukan pada kualitas kedua pasangan yang bertarung. Masalah ada pada orang-orang di belakang kedua pasangan. Sudah banyak media menggambarkan pertarungan di Jakarta adalah pertarungan antara PDIP melawan Jokowi Prabowo. Ini semua menunjukkan pertarungan gubernur di Jakarta bukan cuma soal kecakapan memimpin atau ideologi. Rakyat Jakarta selayaknya bersyukur bahwa mereka punya dua calon gubernur yang punya kualitas sejajar. Ridwan Kamil adalah seorang mantan gubernur yang sukses membangun Jawa Barat. Pramono Anung memang belum pernah menjadi kepala daerah, tapi dia adalah orang yang dipercaya dalam pemerintahan Jokowi. PDIP sudah banyak kehilangan dalam pemilihan presiden dan pileg tahun ini. Jagoan mereka, Ganjar Pranowo, berada di urutan buncit dalam pilpres. PDIP masih menjadi partai dengan suara terbanyak dalam pemilihan anggota DPR, tapi suaranya menurun signifikan. Di masa pembentukan kabinet, PDIP sebenarnya masih berharap untuk memperoleh rangkaian posisi menteri. Bahkan sempat terdengar Prabowo sudah menyiapkan 3 kursi menteri untuk PDIP. Tapi semua itu gagal karena para pimpinan PDIP nampaknya terlalu sombong untuk menghadap presiden. Untung Mahkamah Konstitusi mengeluarkan 2 keputusan yang menguntungkan PDIP dalam pemilihan gubernur kali ini. Keputusan MK pertama adalah soal direndahkannya batasan threshold jumlah suara partai yang berhak mengajukan nama calon gubernur. MK menyatakan tidak perlu lagi 20% suara partai untuk mengajukan nama calon kepala daerah. Dengan hanya 6,5% sampai 10% suara, calon kepala daerah sudah bisa dimajukan. Semula orang menyangka keputusan MK itu dikeluarkan untuk kepentingan majunya Anies di Jakarta. Ternyata tak ada satupun partai yang merasa Anies layak diajukan di Jakarta. Baru sekarang kita sadar, keputusan MK ini dikeluarkan untuk kepentingan PDIP mengajukan nama Pramono. Karena keputusan itulah PDIP bisa mengajukan nama Pramono Anung di Jakarta tanpa harus berkoalisi dengan partai lain. Singkat kata, dengan 2 keputusan MK itu, PDIP bisa memajukan nama Pramono sebagai calon gubernur Jakarta, PDIP memajukan nama Andika sebagai calon gubernur Jawa Tengah, dan Kaisang Pangarep tidak bisa maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Tengah. Tapi dengan keputusan MK itu, Kaisang tidak bisa maju, PDIP bisa memajukan nama Andika. Dan sekarang Andika pun berpotensi kuat memenangkan pertarungan. Soal Kaisang ini juga penting karena kalau Anda ingat berbagai survei ketika itu menunjukkan suara dukungan terhadap Kaisang relatif tinggi. Bahkan bisa dibilang kalau pasangan yang maju adalah Lutfi dan Kaisang di Jawa Tengah, mereka akan relatif mudah memenangkan pertarungan. Sekarang kembali ke Jakarta. Pertarungan yang terjadi adalah RK dan Pramono. Semula banyak pihak menyangka
RK pasti menang karena dia kan memang maju dengan dukungan Koalisi Indonesia Maju. Tapi kondisi secara perlahan berubah. Secara mengejutkan, survei-survei yang bisa dipercaya menunjukkan suara Pramono melampaui suara RK secara signifikan. Sementara tim Pramono terlihat menggelora di mana-mana, tim RK justru kelihatan seperti malu-malu kucing. Beredar kabar bahwa dana kampanye Pramono mencapai 7 triliun rupiah. Sementara dana kampanye RK hanya berkisar ratusan miliar rupiah. Jumlah alat peraga kampanye Pramono jumlahnya berlipat-lipat dari RK. Dalam survei terakhir SMRC yang dipublikasikan, selisih suara mereka sudah mencapai 7%. Pramono 46%, lawan RK 39%. Ini jelas mengkhawatirkan kubu RK. Saya sendiri sudah membuat video beberapa pekan yang lalu mengingatkan kemungkinan kalahnya RK. Saya percaya Jokowi dan Prabowo tidaklah menolak Pramono. Di masa pemerintahan Jokowi, Pramono dikenal sebagai menteri yang bisa dipercaya. Tapi masalahnya, kita tidak bisa melihat Pramono dan Rano Karno sebagai dua tokoh yang berdiri independen. Mereka adalah dua petugas partai PDIP yang akan menjalankan perintah Megawati. Dan itulah yang saya rasa membuat Jokowi dan Prabowo tidak bisa membiarkan Jakarta lepas ke tangan Pramono dan Jawa Tengah lepas ke tangan Andika. Kehadiran pendukung Pramono di media sosial jauh lebih aktif. Apalagi kemudian muncul blunder calon wakil gubernur RK Suswono yang menyamakan Nabi Muhammad dengan pemuda penganggur yang seharusnya dinikahi janda kaya. Saya sudah mengingatkan, kalau tidak ada langkah-langkah darurat diambil, RK sudah hampir pasti kalah. Kesadaran semacam itulah yang mungkin membuat Jokowi nampaknya akhirnya merasa harus turun tangan. Dia memilih untuk secara eksplisit menyatakan dukungannya terhadap RK. Presiden Prabowo sudah lebih awal menyatakan mendukung RK, tapi tidak dengan cara yang sepenuhnya mengkampanyekan RK. Kini sang presiden dan mantan presiden sudah tegas. Mereka mendukung RK dan berharap rakyat Jakarta melakukan hal serupa. Apalagi sekarang Anies hadir sebagai pendukung Pramono. Anies adalah mantan gubernur yang memiliki dukungan kuat terutama di kalangan kelompok-kelompok Islam konservatif. Mereka akan jadi faktor penting dalam memperkuat suara Pramono. Dan kalau Anies menjadi salah satu faktor pengangkat suara Pramono, bukan tidak mungkin kubu Anies akan turut berperan menentukan dalam pemerintahan Jakarta nanti. Salah satu tangan kanan Anies, Kees Khalifah misalnya, saat ini sudah terbiasa hadir di berbagai kampanye Pramono. Jokowi dan Presiden Prabowo jelas mendukung Ridwan Kamil dan Suswono. Sementara Anies Baswedan mendukung Pramono dan Rano Karno. Rakyat juga yang nanti akan menentukan siapa yang akan memimpin Jakarta. Bagi saya kekuatan Anies sama sekali tak bisa dibandingkan misalnya dengan FPI yang saat ini tiba-tiba saja menyatakan dukungan pada RK. FPI saat ini sudah menjadi sekedar boneka yang tak bertaji. Mereka misalnya menggelar acara reuni 411 di awal November, tapi pesertanya cuma ratusan orang. Mereka mendekat ke RK karena mereka masih berharap mendapat kaitan kekuasaan. Jadi sekarang konstelasinya sudah semakin tegas. Kemungkinan satu-satunya yang menggunakan politik identitas adalah hanya Anies Baswedan. Pertanyaan itu lantas saja menimbulkan amarah di kubu Anies, salah satunya dari kelompok khilafah. Orang kepercayaan Anies menyatakan politik identitas adalah framing yang selalu dibangun untuk menyudutkan, padahal selama kepemimpinan Anies Baswedan sebagai gubernur tidak sekalipun Anies membeda-bedakan warga berdasarkan agama dan ras. Buat saya, apakah benar menyebut politik identitas itu adalah sekedar framing untuk menyudutkan Anies? Saya akan membantah pernyataan itu. Kubu Anies terus berusaha mengaburkan makna politik identitas. Mereka berulang kali bilang bahwa identitas adalah hal yang alamiah dalam kehidupan manusia. Jadi apa salahnya dengan menonjolkan identitas keislaman seorang calon presiden? Tapi saya yakin Anies tahu yang dimaksud dengan politik identitas adalah politik yang menggunakan agama sebagai alasan mengapa seorang kandidat harus dipilih atau mengapa seorang kandidat jangan dipilih. Politik identitas ini sangat berbahaya. Politik identitas membuat masyarakat menjadi tidak rasional dalam berpolitik. Yang menjadi faktor utama dalam politik identitas adalah agama.
seorang kandidat akan dipilih karena agamanya, terlepas dari apakah dia melakukan korupsi atau melakukan pelanggaran HAM. Ketika politik identitas digunakan, maka ini akan berpotensi konflik, karena usai pemilihan, konflik itu akan terus berlangsung dalam waktu yang lama. Masalahnya, ada alasan yang cukup kuat untuk menduga bahwa Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas, yang memang dikatakan normal ketika menjabat sebagai gubernur DKI. Dalam proses menjadi gubernur, kubu Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok. Anies jelas-jelas menggunakan agama sebagai alasan untuk menjatuhkan Ahok, sampai akhirnya Ahok dipenjara. Jadi ada track record sebelumnya bahwa Anies bisa menggunakan politik identitas untuk mencapai tujuannya. Anies sangat mungkin menggunakan politik identitas karena ini memang keunggulan komparatif dari Anies. Dia mungkin saja seorang doktor dari Amerika Serikat, tapi rekam jejak kepemimpinannya sangat tidak bagus. Dia gagal sebagai rektor Paramadina, gagal sebagai menteri, dan gagal sebagai gubernur. Jadi agama digunakan untuk membangun dukungan terhadap Anies. Itu saja opini saya. Pastikan Anda menekan like di video ini dan bagikan video ini ke teman dan family Anda supaya mereka mengetahui informasi ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan tombol loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan info dari channel Johannes Leong. Dan saya akan jumpa kalian di video selanjutnya.